Oke, Ginseng Cari Duit hari ini mohon izin memperkenalkan buku yang tentang trader saham tingkat nasional Korea. Mereka sudah membuktikan skillnya dengan memenangkan beberapa kompetisi. Buku ini mencakup 7 traders, tapi top 3 scalper saja diperkenalkan di video ini. Nah, yang pertama namanya Maha7, itu panggilannya. Nama aslinya Han Bong-ho. Maha7 ini juga terkenal sebagai trader yang mengalahkan AI, Artificial Intelligence. Pertandingan selama 4 minggu, selain minggu pertama, dia menang dengan skor 40% dibanding hampir 0% yang dihasilkan oleh AI. Rahasianya dia bilang, kurangi serakah, syukurlah cuan kecil tapi untung konsisten. Dia menang 19 kali di kompetisi trading termasuk 8 kali di Liga 100.000 US dollar. Kisahnya dia juga diceritakan melalui kartunis legendaris namanya Ho Young-man di Korea. Ini dia, Maha7. Dia mulai berinvestasi di saham pada tahun 1999, belajar long term investment. Namun, setelah dot-com bubble crash tahun 2001, berubah menjadi scalping. Sebagai trading prinsip, dia sangat menekankan pada pengalaman untung dan rugi. Trader terampil adalah seperti mesin, tidak ada emosi saat menjual. Jadi ulangi latihan ke arah yang berlawanan ketika ingin membeli secara impulsif. Cobalah tahan saat pengen beli dan berlatih untuk malah menjualnya jika sudah punya. Pilih saham berdasarkan kondisi Anda buat, ulangi cara trading Anda buat. Itulah skill dan teknik Anda dapat buat diri sendiri. Nah, trading psikologi. Ketika harga turun mencapai harga yang ingin Anda beli, orang biasanya menjadi malah cemas, takut menekan enter. Jadi kehilangan percaya diri untuk buy, tapi setelah momen itu berlalu, harga saham biasanya balik terbang. Ketika ragu-ragu karena takut, orang yang menekan enter, dia yang menang. Saat harga turun setelah beli saham, harus cut loss saat retracement. Tapi biasanya orang keserakahan untuk modalnya balik, tidak bisa cut loss. Akibatnya, karena sudah downtrend, akhirnya menyerah pada harga yang lebih rendah. Trading skills. Chart ini untuk perusahaan bernama Shinpung Jeyak, Shinpung Farm. Tahun 2020 dia mencatat tingkat kenaikan tertinggi di pasar saham Korea. Kenapa? Karena dia dikatakan udah ada obat COVID. Nah, itu tema pengobatan corona. Seperti ini, targetkanlah saham dengan tren naik yang kuat. Contoh, ini grafik 2 menitan saham yang sedang kuat di daily chart. Sebagai referensi, di Korea warna candlenya terbalik ya. Yang naik merah, yang turun biru. Nah, scalping beli dikoreksi, jual di wave 1 di saham uptrend. Itu adalah win rate yang tinggi menurut dia. Tidak serakah, hanya menjual di wave 1. Kalau di bear market, dia pakai rebound cepat dari saham yang jatuh dengan cepat. In out-nya cepat. Nah, kalau pola breakout ke atas, ya banyak trader tergoda, tapi menurut dia peluang suksesnya hanya berkisar 30% menurut pengalaman dia. Karena ini kelihatan overbought dari sudut pandang penjual. Itu jadi kesempatan untuk membuang. Nah, trading favoritnya dia itu auto reject hunting, seperti di Indonesia ARA hunting. Nah, di Korea atas bawah semua saham sama 30%. Yang kedua, dia incar target bounce. Beli dia rebound, jual sebelum mantulnya melemah. Yang ketiga, beli saham nomor 2 di tema tertentu berdasarkan gerakan nomor 1 dalam temanya. Misalnya, ini tema self-driving car. Di dalamnya ada saham-saham terkaitnya. Jadi dia main nomor 2. Untuk win rate yang tinggi, incar saham yang kenal pergerakannya lalu fokus di jam 9 sampai jam 10 pagi. Karena volatilitasnya paling tinggi, karena volume besar, jadi probabilitas juga otomatis lebih tinggi. Kemudian harus detect, harus tahu alasan naik, mengetahui bahan utamanya, kenapa dia naik, misalkan contoh, karena digital,
seperti ini harus terus berlatih. Menurut dia, trader yang punya mata, tangan, dan judgement yang cepat dan kalau secepat bakal sukses sebagai scalper. Kalau kita lihat saham sedang naik, step 1 sampai 3 di over itu dimakan cepat. Lalu di step 1 di bidnya harus ditopang banyak lot. Banyak peluang bagi scalper ketika bid over bergerak cepat sampai mata kita pusing seperti ini. Nah, kalau Anda melewatkan saat sell, nah harusnya dia jual di bagian panah hijau ya, tapi lewat. Lalu melihat tanda-tanda tren turun, harusnya dia cut loss. Di sini atau di sini. Itu harus berlatih terus. Tips lainnya, trader yang belajar cepat, bisa kontrol diri, dan menekuni 2 tahun, dia bisa jadi high profit trader. Lalu scalper sukses, seperti sikap apa? Sikap untuk cepat memperbaiki apa yang salah, kendalikan diri, dia bakal sukses. Nah, ini cara meningkatkan jumlah pokoknya, nilai pokoknya. Misal 10 juta ketika 3 bulan beruntun kenaikan tiap bulan 100%. Nah, baru tambah 50% dari pokok awal. Kalau 3 bulan berikutnya juga sama, ditambah 50% dari pokok awal. Tapi kalau returnnya turun terus, bahkan kena loss, harus tarik sebagian, kurangi ukurannya. Terus terakhir dari dia, sebelum full time trader, bekerja dulu, menabung biaya hidup tahunan. Scalping itu membutuhkan konsentrasi tinggi, jadi harus berolahraga secara teratur. Lalu scalper itu harus punya strategi alternatif. Jangan mempertaruhkan segalanya di trading. Kalau all in, akan kalah dalam perang psikologis. Sharing plan Anda sama keluarga, dan mendapatkan persetujuan, dan menarik diri jika trading kamu gagal. Lalu jangan gengsi kalau sudah naik level. Emosi akan terlibat untuk pamer cuan. Jika hal buruk terjadi, mental Anda pasti akan rusak. Matikan komputer dan tinggalkan tempatnya. Market akan buka besok juga. Oke, master trader yang kedua, nickname-nya vokal, nama aslinya Kim Hyung-jun. Dia 12 kali menang di kompetisi trading. Dia day trader juga. Dia ada masa sengsara. Jadi setelah dia dapat beginner's luck, dia meminjam $200,000. Nanti tambah margin 300,000 dari sekuritas. Tapi harga saham anjlok. Jadi dia tinggal sisa $10,000. Jadi orang Korea kita sebut orang yang kehabisan uang itu adalah kaleng. Jadi bagi dia saat paling bahagia adalah ketika dia melunasi semua hutangnya. Dan ketika dia tidak pernah kena rugi satu hari pun selama 6 bulan dalam tradingnya. Waktu itu dia paling happiest moment katanya. Nah, trading tips. Walaupun Anda day trader, lakukanlah analisis fundamental sederhana minimal. Waspadalah terhadap musim audit, 4Q, kuartal keempat, karena bisa terjadi hal buruk tiba-tiba. Moving average bisa menipu trader, tapi nilai transaksi tidak. Karena itu transaksi uang, jumlah nilai transaksi uang tidak bisa ditipu. Jadi percaya. Fitur favorit adalah bid over, grafik 3 menit dan 30 menit. Lalu trading journal, harus catat terutama kerugian dan kesalahan. Nah, itu menyakitkan, tapi mesti tulis. Kemudian trading management. Pada saat bull market, meskipun dia day trader, dia lakukan overnight karena dia incar kenaikan open gap pada pagi. Overnight maksimum 25% dari dana dia untuk trading saham. Kalau teknik yang Anda latih jadi win rate 80%, dikatakan itu telah menjadi teknik Anda. Anda harus, ketika orang lain takut, Anda bisa beli. Ketika orang lain serakah, Anda bisa jual. Trading principles. Berkonsentrasilah antara jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Hindari trading pada sore karena ada risiko sell off. Ada guyuran bisa terjadi. Lalu, saat membeli, pikirkan sekali lagi, apakah ini berdasarkan prinsip dan skenario saya? Kalau mengalami loss besar di pagi hari, dia biasanya ke laut terdekat
dan cari udara segar. Pada saat jual bertahap, dibagi dua. Misalkan ketika mencapai first target price, jual setengahnya. Ketika tidak mencapai second target price, juallah ketika dia ke bawah target price yang pertama. Artinya dia gagal untuk mencapai target price kedua. Jadi daripada kehilangan waktu, mendingan jual walaupun itu di bawah harga target price pertama. Market selalu berubah, jadi terus memperbarui ilmu fundamental dan teknikal. Anda mau jadi full-time trader? Tidak direkomendasikan. Nabung biaya hidup dulu. Karena bisa dikejar beban kebutuhan hidup. Master trader yang ketiga, nickname-nya Mille, nama aslinya Kang Changwon. Mille ini 6 kali menang di kompetisi trading. Sekarang dia CEO Millennium Investment dan foundernya Dadenда Training School. Dadenda itu artinya everything's possible. Dia juga pernah ada masa susah. Sampai tahun 1999 dia menjalankan akademi komputer. Lalu dia belajar saham dari teman dan dia hasilnya bagus sampai menang di kompetisi tahun 2002. Dia percaya diri maka meminjam $500.000 dengan bunga 3% per bulan. Tapi jatuh dari kaleng. Hutangnya menjadi 700.000 in total. Jadi dia terpaksa jual akademinya, lalu bangkrut. Tapi dia tidak putus asa. Dengan sisa $4.000, dia mengabdikan dirinya untuk trading dengan sekuat tenaga. Jadi dalam 3 tahun, dia menggandakan pokoknya 50 kali lipat. Lalu melunasi semua hutangnya. Nah, trading skills-nya dari dia. Nah, ini 1 menit candle chart. Incarlah titik yang moving average-nya menyatu pada grafik 1 menit dan disupport di MA 20 menit. Cari saham peningkatan 300% dalam volume dibandingkan dengan hari sebelumnya pada sekitar 9.03 sampai dengan 9.30 pagi. High level scalpers hanya trading jam 9 sampai jam 10 dan jam 2 siang sampai jam 3 siang. Fokus di jam intensif aja. Ini tentang berita. Jika ada berita bagus tapi harganya sudah naik lebih dari 3%, hati-hati guyuran orang dalam. Mending in out cepat ketika saham rebound setelah diguyur profit taking orang dalam. Karena ada standby buying yang menunggu sampai dia harga turun. Untuk menghindari cut loss, cari bagian volume berkurang dan harga berjalan sideways. Tapi dengan syarat saham itu sedang naik kencang trennya di chart harian. Kemudian trading adalah game di mana Anda kalah jika Anda sedang terburu-buru. Practice. Berlatih dengan jumlah kecil. Practice makes progress. Nah, ini tentang cut loss. Dia cut loss sebelum minus 3%. Nah, seperti mesin aja. Menurut dia, kalau tidak bisa, jangan jadi scalper. Ketika kena rugi besar, jangan ngomong ke orang lain Anda sakit. Karena mereka tidak bisa kompensasi juga. Kembangkanlah kemampuan untuk mengendalikan mental diri sendiri. Lalu Anda harus dapat menilai dalam 3 detik apakah layak beli atau cut loss. Jika sudah cuan di pagi hari, Anda harus jaga, jangan sering asal trading. Jika sudah banyak cuan di pagi, pergilah cari minum kopi atau ke gym untuk berolahraga. Tidak peka terhadap keuntungan dan peka terhadap kerugian. Jika Anda punya banyak pengalaman tapi tidak bisa profit, itu sama seperti pemula. Trading advice. Pasar saham adalah medan perang tanpa senjata. Jika Anda seorang pemula, mulailah dengan membaca setidaknya 10 buku 5 kali. Anda ingin jadi full-time trader? Tidak disarankan. Keluargamu bisa kelaparan jika Anda bukan top 5%. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Jika konten ini bermanfaat, mohon di-subscribe ya. Terima kasih.